konflik dengan teman, berselisih dengan tetangga, permusuhan antar sesama, ini kerap kali akrab dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan pengajaran? Mari kita cek. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Kata Allah, hai Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku yaqulul latihi ahsan, agar hamba-hambaku semuanya mengatakan perkataan yang lebih baik, yang baik. Hati-hati dalam berkata. Kenapa? Innasyaitana yanzagu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan senantiasa yanzagu bainahum, membuat perselisihan di antara kita, di antara tetangga kita, di antara teman kita. Jadi kepleset sedikit kata-kata kita, syaitan itu akan membesar-besarkan. Innasyaitana kana lil insani aduwwam mubina. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia merupakan musuh yang amat sangat nyata. Jadi start awalnya kita berhati-hati, ini nasihat Al-Quran, kita berhati-hati dalam bertutur kata. Misalnya si A nih terpleset ngomong yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana si B menanggapinya ketika terlanjur temannya nih ngomong yang tidak menyenangkan? Nah, mari kita cek di surat Al-Fussilat ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat nih, kalau si A kepleset untuk ngomong hal yang tidak menyenangkan oleh si B. Nah, si B nih apa nasihatnya? Setelah Allah menasihati si A agar bertutur kata dengan tutur kata yang baik, tapi ternyata manusia mahallul khata'un nisyan, terplesetlah dia. Nah, si B nih bagaimana nih agar tidak terpengaruh oleh tipu daya setan sehingga membuat konflik permusuhan antar kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Yang penting teman-teman sekalian ayat setelahnya nih atau kalimat setelahnya, idfa billati hi ahsanus sayyi'ah. Kata Allah, balaslah keburukan orang lain atau perkataan orang lain, tingkah laku orang lain yang buruk kepadamu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Bahkan kalau si A benar-benar memang jahat kepadanya, bukan terpleset nih, tapi memang memusuhi, memang enggak senang. Nah, kalau si B ini membalas dengan cara yang lebih baik, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika si A ini memang ada permusuhan di dalam hatinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau si B membalas dengan balasan yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, kata Allah, akan hati yang ada permusuhan itu akan ditumbuhkan benih-benih cinta, sehingga ka'annahu waliyyun hamim, sehingga si A ini ada permusuhan dalam hatinya menjadi sayang sekali kepada si B, menjadi seakan-akan teman karib. Seandainya si B ini melakukan ada musibah atau pertolongan, si A ini pengen nolong cepat, gerak cepat pengen nolong. Nah gitu. Ini dahsyatnya, Masya Allah, nasihat Al-Quran ini. Dahsyatnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Akan tetapi yang mampu membalas keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik itu hanyalah orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar ini memang memiliki karunia yang besar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, memiliki bagian yang amat sangat besar atau anugerah yang sangat besar. Artinya membalas keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik itu memang sangat utama. Tetapi ini kata Allah berat, yang bisa melaksanakan ini hanya orang-orang yang sabar saja. Tapi teman-teman yang penting tahu ilmunya sehingga kita mampu mengambil sikap ketika dihadapkan dengan situasi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menasihati kita untuk menanggapi perbuatan buruk orang lain dengan cara yang lebih baik.
barangkali orang lain berbuat buruk itu kepleset, ataupun kalau memang benci kepada kita, tapi ketika kita balas dengan cara yang lebih baik, maka kata Allah, janji Allah, dan Allah Maha tahu terhadap hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan diubah hati yang ada permusuhan kepada kita itu menjadi hati yang sangat sayang, menjadi teman karib kita. Subhanallah, subhanallah. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.